Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengapresiasi gelaran Festival Pemuda untuk Kota Kediri Jumat 27 Oktober 2023. Festival tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95. Pada acara ini juga dilakukan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda yang diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi dan penonton festival ini. Tidak akan saya mulai ya, tidak akan saya mulai kalau yang sebelah sini belum tepuk tangan semuanya. Ayo, ini sudah pakai skinnya. Hello. Berhasil membuat sumur dalam waktu 1 malam. Ini harus digagalkan sebelum celaka melanda. Wahai prajurit dan dayangku, malam nanti perintahkan rakyat untuk menabuh lesung dan menyapu sebelum semburat matahari terbit dari ufuk timur. Sumur yang aku inginkan memang sudah engkau penuhi, Lembu Suro. Tetapi engkau belum bisa membuktikan bahwa air sumur itu berbau wangi. Maka dari itu, masuklah kau ke sumur itu mengambilkan air untukku. Wahai prajurit dan rakyatku, kubur lubang sumur itu dengan bebatuan sampai Lembu Suro tidak bisa keluar lagi. Kau licik, Kili Suci. Kau dan rakyatmu akan menerima balasan berkali-kali. Kediri bakal jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung jadi gedung.
di hari yang luar biasa. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah Abu Bakar yang sudah berkenan hadir di malam yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang teristimewa untuk Bapak Abdullah Abu Bakar di kesempatan kali ini. Dan juga yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian acara teristimewa, dalam rangkaian acara 95 tahun Sumpah Pemuda bersama Majukan Indonesia. Marilah di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tepat di hadapan kita ada pemuda-pemudi yang nantinya juga akan menjadi harapan bangsa, tonggak di mana keberhasilan atau masa depan Indonesia tertancap. Di situ pula kita menjunjung tinggi bendera Indonesia. Spesial di hari ini, marilah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai pertanda rasa cinta tanah air kita. Hadirin, kami persilahkan untuk berdiri sejenak. Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Hadirin, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Sumpah Pemuda di malam hari ini. Kami persilahkan duduk kembali. Mantra kata oleh Wafid. Aku datang mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersesat di belantara, terombang-ambing dalam tipuan waktu terlena tanpa guna. Mencoba mengumpulkan kalimat yang terserat tanpa makna, mengeja frasa yang tersedap di balik spasi-spasi klausan, menjadi kata-kata yang mampu berbicara. Ikra, ikra, ikra. Masihkah kita bertahan menjadi generasi yang banyak bicara namun miskin literasi? Sibuk menuntut namun tak punya dedikasi, terkubur bersama sampah-sampah peradaban tak berarti. Berteriak lantang tanpa ilmu dan minim wawasan. Mengeluh dan mengemis, menyalahkan keadaan. Hei kawan, bangun dan lihatlah. Matahari bersinar begitu cerah, langit tersenyum begitu indah. Bangkit dan berdirilah dalam semangat pantang menyerah. Kita adalah jaring-jaring mimpi, penghubung cita-cita negeri menjadi bangsa yang punya harga diri. Bangun, susunlah kalimatmu sendiri. Kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Diam di sini terkubur evolusi, atau bangun dengan membuka pena dan teknologi.
tahun. Perjuangan itu jangan berhenti. Tepuk tangan untuk pemuda dan juga pemudi yang hadir. Kota Kediri, Harmoni Kediri. Bahagia bersama. Terima kasih. Baik, dan tentu saja masih dalam rangkaian acara di malam hari ini, kita akan segera menyampaikan bahwasannya ada satu prestasi yang sangat luar biasa yang akan kita berikan kepada pemuda dan juga pemudi berprestasi dan juga pelopor di malam yang teristimewa. Persilahkan ada Gilang Setia Ahmad Faizin dari PPI Provinsi, Miftahul Nadiriyah dari Pemuda Pelopor, Evi Nur Aulia dari PPI Kota Kediri, Farah Aliyah dari Pemda Pelopor, Farid Ma'ruf dari Pemda Pelopor, Angga Pria Santoso dari Pemda Pelopor, dari Pramuka Muhammad Haidar Ali, Rangga Dwi Yananta, Neila Novita Ningrum, dan juga Hansa Hamidah. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemuda-pemudi pelopor di malam hari ini yang sangat berprestasi. Sebelah sini boleh bergeser, persilahkan. Dan mohon berkenan kepada Bapak Abdullah Abu Bakar untuk memberikan satu apresiasi yang luar biasa. Selain itu di malam hari ini boleh tepuk tangan, mana suaranya untuk Bapak Abdullah Abu Bakar yang tentu saja sebagai bentuk apresiasi kita semua. Akan kucabut akar-akar dunia, beri aku satu orang muda, niscaya akan kuguncang dunia. Seperti itu kekuatan pemuda dan juga pemudi yang bisa kita maknai 95 tahun peringatan Sumpah Pemuda ini, khususnya pemuda dan juga pemudi Kota Kediri bisa lebih menunjukkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih atas acara yang keren ini. Panitianya juga gabungan pemuda-pemudi Kota Kediri. Tentu ini kolaborasi yang luar biasa, ujarnya. Abdullah Abu Bakar mengungkapkan pemuda-pemudi memang harus diberikan banyak ruang di Kota Kediri. Pemuda-pemudi ini memiliki banyak ide kreatif. Sudah banyak ide dari pemuda-pemudi yang diaplikasikan oleh pemerintah Kota Kediri dalam sebuah kebijakan. Terima kasih ide-ide yang diberikan untuk pemerintah Kota Kediri. Beberapa sudah diterapkan seperti membangun open space. Pemuda ini memang harus diajak untuk membangun Kota Kediri, ungkapnya. Wali Kota Kediri menjelaskan kiprah pemuda-pemudi sangat luar biasa. Pemuda-pemudi bisa mengambil segala segmen yang bisa dikerjakan untuk terus membawa Kota Kediri lebih baik. Sebentar lagi bandara dan tol akan segera jadi di Kediri. Untuk itu, pemuda-pemudi harus ikut mengambil bagian dalam mengembangkan Kota Kediri. Saya berharap setelah ada bandara harus lebih banyak event di Kota Kediri. Dengan adanya event, kita bisa meramaikan kota dan menggerakkan perekonomian di Kota Kediri. Ayo kita bangun Kota Kediri ini bersama-sama, pungkasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Zahri beserta seluruh rekan-rekan dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga di Kota Kediri. Terima kasih, acaranya sangat keren, dibantu para pemuda-pemudi yang ada di Kota Kediri. Tepuk tangannya mana nih? Itu dari Pertuni bukan? Gergatin, dari Gergatin ya. Thank you udah hadir di sini. Yang saya hormati ada Kormi ya, ada Kormi, ada HIPMI, ada apa lagi nih, macam-macam, banyak sekali di sini hadir semua para pemuda-pemudi yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas acara yang keren ini. Tadi diceritain sama Pak Zahri bahwa acara ini panitianya juga semua pemuda yang ada di Kota Kediri yang tergabung jadi satu, dan tentu ini kolaborasi yang sangat luar biasa sehingga bisa menghadirkan acara yang sekeren ini di Kota Kediri. Terima kasih, mudah-mudahan ya setahun ada 4 atau 5 kali, keren nih.
Keren Pak Ayi, keren nih. Harus memang pemuda-pemudi ini harus dikasih ruang yang sangat banyak di Kota Kediri, karena saya yakin pemuda-pemudi Kota Kediri ini banyak ide-ide yang kreatif. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemuda dan pemudi di Kota Kediri, karena banyak kebijakan-kebijakan para pemuda dan pemudi di Kota Kediri ini yang kebijakan itu saya pakai. Contohnya untuk membuat open space, lalu juga banyak hal yang ada di Kota Kediri ini. Terima kasih, walaupun belum semuanya terlaksana, tapi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pemuda dan pemudi di Kota Kediri. Berikutnya saya akan memberikan, bukan wejangan ya, beberapa catatan penting yang harus kita samakan persepsi kita, bahwa sebenarnya para pemuda dan pemudi itu dari dulu hingga sekarang kiprahnya sangat luar biasa. Beberapa hal yang pernah saya baca dulu ketika Soekarno kecil, lalu bertumbuh menjadi dewasa, beliau juga ikut mendorong kemerdekaan yang ada di Indonesia ini ketika masih muda, belum tua ya. Lalu sama, yang lainnya juga sama. Pemuda-pemuda zaman dulu, mereka sudah berkiprah yang sangat luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa ambil segala segmen yang bisa kita kerjakan untuk mendorong supaya pemuda-pemudi di Kota Kediri terus bisa hadir, lalu memberikan torehan-torehan prestasi untuk Kota Kediri. Harapan saya seperti itu. Dan catatan saya, yang bisa membuat maju kota itu adalah pemuda-pemudi yang ada di sekitarnya, di Kota Kediri sini. Ini catatan saya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini, dulu kita pernah mengadakan acara 2016-18, lalu di sini ada Kediri, acara apa ya dulu ya? Night apa? Car Free Night, Kediri Car Free Night juga keren banget. Itu diinisiasi oleh para pemuda-pemudi yang ada di Kota Kediri dan sangat luar biasa. Dulu ada di sekitar sini sampai dengan jembatan. Ya tentu memang bikin macet, tapi putaran ekonominya juga bertumbuh, juga bagus sekali. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa mudah-mudahan kota ini bisa diwarnai oleh pemuda-pemudi yang ada di Kota Kediri. Karena sebentar lagi ada airport, dan kita tahu bahwa di Kota Kediri ini tidak memiliki pariwisata yang banyak. Maka pariwisata itu bisa diwujudkan dengan pariwisata yang kita create sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bisa membuat pariwisata yang kita buat sendiri di sini, maka akan banyak orang datang di Kota Kediri. Nah, itu penting sebenarnya, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan setelah airport jadi, kita banyak event lagi di Kota Kediri sehingga kita bisa meramaikan Kota Kediri. Karena Kota Kediri kalau nggak ada keramaian, nggak ada apa-apa, maka ekonominya juga akan melambat. Nah, oleh karena itu, adik-adik walaupun SMA, SMP, kuliah, atau setelah kuliah yang sudah kerja, yang merasa masih muda, ayo kita bangun Kota Kediri ini bersama-sama supaya Kota Kediri bisa lebih bagus lagi. Saya memilih Pak Zahri Ahmad Pak Zahri ini jadi kepala dinas karena Pak Zahri ini walaupun sudah senior tapi pemikirannya untuk pemuda-pemuda bagus. Sehingga saya berharap mudah-mudahan Pak Zahri ini bisa brainstorming sama para pemuda-pemudi seperti yang terjadi pada malam hari ini. Saya titip pesan kepada para pemuda dan pemudi yang ada di Kota Kediri, sebentar lagi ada party ya, demokrasi, pesta demokrasi. Ada pesta demokrasi, ada yang legislatif, ada yang presiden. Saya harap jangan baper ya. Walaupun beda pilihan atau apa, jangan ada yang baper, jangan ada yang mau digesek-gesekkan, jangan ada yang seperti itu. Dan jangan ada yang berkonflik. Karena itu nggak ada artinya. Pesta demokrasi, biar aja lewat pesta demokrasi, kita sama-sama saling menghormati, itu yang paling penting. Mau pilih siapa aja, silahkan aja. Mana yang terbaik, silahkan saja. Jadi enak di Kota Kediri, jangan sampai ada gesekan-gesekan. Ya, itu saya pesan. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemuda dan pemudi yang ada di Kota Kediri, kami pemerintah Kota Kediri
mendorong UMKM yang ada di Kota Kediri juga supaya UMKM bisa maju. Makanya kalau beli apa-apa kalau bisa di Kota Kediri aja, yang ada di Kota Kediri itu akan sangat bagus untuk perekonomian yang ada di Kota Kediri. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan acara ini menjadikan penanda yang baik ya, yang baik untuk para pemuda dan pemudi. Ya tidak hanya, saya berharap tidak hanya upacara saja Pak Zahri, tapi lebih baik kita bikin acara-acara seperti ini, kita bisa tahu bahwa para pemuda-pemudi itu punya karya-karya seperti apa dan kita bisa tunjukkan dan tontonkan. Saya pesan terakhir, jangan lupa banyak kolaborasi. Jangan hanya berteman dengan yang itu-itu saja. Artinya kalau sekolahnya di sekolah A, temanannya sama sekolah A aja. Jangan seperti itu. Buka teman yang seluas-luasnya. Jaring teman yang sebanyak-banyaknya. Karena lebih banyak jaringan itu akan jauh lebih baik daripada kita jaringannya sedikit. Sama kayak kita pakai operator ponsel. Kalau jaringannya cuma kecil gitu ya, kesana dikit mati sinyalnya, nggak dapat internet. Tapi kalau kita punya jaringan yang banyak, maka kesempatan untuk mendapatkan peluang akan jauh lebih besar. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin ini kali terakhir saya Sumpah Pemuda ya. Karena saya nanti tanggal 2 November saya akan selesai. Sekaligus saya pamitan di sini. Kalau ada salah-salahnya saya dalam memimpin Kota Kediri bagi para pemuda dan pemudi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan kalian semua diberikan kesuksesan dan keberkahan dan terus bisa menorehkan prestasi untuk kalian ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak ya? Udah ya? Oh, oke. Saya punya berapa tuh? Ada berapa ya? Bawa sini dong. Saya punya 5 hadiah. Oh. Siapa yang mau tas ini? Jawab dulu pertanyaannya, oke? Ada 6 pertanyaan. Nah. Oke. Pertanyaannya, ikrar Sumpah Pemuda. Satu orang aja. Kelihatan karena nggak pakai kacamata ya. Yang berani silahkan ikrar Sumpah Pemuda, satu orang, ayo. Mana? Itu ada yang maju situ. Oh silahkan. Ya sini, kamu. Apa? Oke, silakan. Kalau salah saya denda. Oke, silakan. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Oke. Mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Betul apa salah? Salah. Doanya jelek banget nih. 2. Kami putra putri Indonesia. Ada dannya loh. Kami putra dan putri. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung. Kami Kasih putra kesempatan dan dulu. putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Betul apa salah? Oke mas. Pilih yang mana? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang beda aja Pak. Apa? Yang beda. Yang beda. Oke. Ya Allah, nggak terima kasih. Oh ya. Mahal itu harganya. Siapa yang berani ceritain harapannya apa kira-kira di Kota Kediri? 2 orang. Cewek dulu. Oke, pakai baju ungu dari mana tuh?
Ya, sini boleh, 1. Mana lagi ya? Oke, jilbab coklat. Jilbab coklat. Nah itu. Oh. Ini gampang ini. Ayo, namanya siapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amel, saya perwakilan dari Saka Pariwisata Kota Kediri. Oke, Amel. Oke, Amel. Apa Amel? Cita-cita dan harapan kamu untuk masa depan Kota Kediri. Rumahmu di mana, Mel? Oh, di kabupaten. Loh, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa. Enggak, kamu dulu. Kok nawar? Baik, harapan saya untuk Kota Kediri semoga bisa lebih jaya untuk kedepannya. Nah, untuk saya sendiri sebagai Jayanya tuh gimana? Jayanya ceritain agar dong. bisa lebih maju gitu, Pak. Iya, majunya gimana? Itu kan makro. Kata-kata maju itu kan yang Mungkin lebih bisa- spesifik. Iya, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, yang kita akan Jangan nyontek. Enggak. Kita akan memiliki bandara ya sebentar lagi. Nah, di sini harapan saya untuk pariwisata Kota Kediri agar bisa lebih berkembang lagi. Amin. Nah, ketemu udah kata-katanya, pariwisata. Idemu pariwisata tentang Kota Kediri apa? Mungkin untuk pariwisata Kota Kediri karena kita tidak memiliki pantai ya, Pak. Mungkin perkembangan untuk Kali Berantas. Oh. Ada perkembangannya karena di situ kan Gila. kita bisa melihat banyak orang yang mau Kota ke Kediri ini sana hebat gitu. banget ya. Dianugerahi sungai yang disebut pantai. Iya, beberapa orang juga menyebut kalau itu adalah Pantai Berantas. Itu kan sudah. Ya, iya, mungkin ada perkembangan di situ. Oke, lainnya Mungkin untuk jangan bilang nggak ada loh. Kamu duta pariwisata loh. ada. Mungkin untuk perkembangan untuk Apa? Lihat aku aja daripada lihat mereka. Kok tremor? Ayo cepat. perkembangan untuk apa ya? Yang memiliki potensi wisata itu bisa dikembangkan kembali. Seperti mungkin ada contohnya sekarang itu banyak di kawasan persawahan yang bisa menjadi arena perkopian dan itu juga menarik. Arena perkopian. Iya. Dan itu juga menarik menikmati banyak pengunjung dari Kota Kediri maupun luar. menikmati Sekarang kopi banyak. saset sambil nungguin sunset. Ya, betul sekali. Oh gitu ya. Oke. Terus Mungkin itu saja. nah, duta pariwisata masa cuman gitu aja? Apa? Ya seperti yang saya lihat kayak apa ya? Yang menjadi potensi wisata alam di Kota Kediri itu kan ada ya, Pak. Apa coba? Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, ada di Kali Berantas itu tadi kan banyak Lainnya. yang air terjun. Oh, air terjun. Air terjun yang sana itu. Klewer. Iya, terus Apa ada namanya? air terjun Klewer. Klewer. Iya. Klewer itu bukannya pasar ya? Hah? Dulu. Bukan. Nah, itu kan masih belum dikenal banyak masyarakat, Pak. Nah Mungkin ya setelah tempatnya ini di mana? Kenali. yang di atas semen. Dulu. Dolo. Loh, kamu aja nggak tahu apalagi aku. Ya, tadi saya ngertinya yang pasnya, bawahnya dolo itu loh. Atasnya kedai 66, bawahnya dolo. Oh, iya. Nah, mungkin ini kan banyak dari kakak-kakak dan Maksudku tuh yang di Kota Kediri, Neng. Hah? Oh, itu masuknya kota, Pak Haji. Itu kota. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu pilih dulu. Yang mana? Yang warna ungu apa yang warna merah? Ini nggak ada yang enak, yang keren yang mana aku tahu. yang mana, Pak? Ya ungu aja nggak apa-apa. Samain sama Biar bajumu. sama kayak bajunya Saka Pariwisata Kota Kediri. Oke, ya. Thank you, Mbak. Mana Gersen Amel? Namanya Amel. Thank you, Amel. Namanya Mbak siapa? Suwarti. Mbak Suharti. Jawab dulu, apa kira-kira? Cita-cita dan harapan Mbak untuk masa depan Kota Kediri. Terima kasih sebelumnya saya Iya toh, kok terima kasih. ya sebelumnya saya dikasih
kasih kepercayaan gitu ya. Saya akan menjawab mewakili Oh, siap. ibu-ibu di Kediri. Oh, ya. Karena pemudi Kediri tanpa bombok ibu-ibu tidak bisa, Bapak. Tidak. Karena bombok sama ibu-ibu Siap. dan juga mama. Siap. Yang mendukung anak-anak menjadi lebih pintar dan maju untuk masa depan. Iya. Betul? Iya, betul. Wes, gak enek salah ya lek sampean. Wes, oke. Rating kiri aja belok kanan tetap betul. Iya. Oke. Terus pertanyaannya saya akan jawab ya. Setiap ada kamu. Apa? Pertanyaannya bisa ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Cita-citanya Mbak Suharti Ya. dan harapan cita-cita dan harapan Mbak untuk masa depan Kota Kediri. Cita-citanya mungkin lebih baik, lebih yang baik lagi. Semuanya mengharapkan cita-cita yang lebih baik. Memang cita-cita tuh harapan Iya. sebetulnya. Yang lebih baik itu iya itu cita-cita juga. Mosok saya bercita-cita mudah-mudahan saya lebih jelek. Mosok gitu. Apa aja? Kira-kira Kalau cita-citanya kita apa? sebagai ibu ya dari Deket sayang sama saya sini, Bu. Nah, kalau kita dari ibu-ibu kita hanya mengharapkan sekolah anak-anak kita lebih baik. Sebabnya kadang-kadang kita sudah berterima kasih. lah tapi jenengan nggak pernah mau ngajari anaknya. Oh, setiap hari Pak, alhamdulillah. Diajari apa coba? Diajari belajar pelajaran yang dibutuhkan untuk di sekolah. Diajari yang dari kecil dulu ya, dipelajari jalan, dipelajari makan. Oke, terus Kalau sudah besar nanti dipelajari bagaimana untuk menghormati orang tua dan menghormati orang Nah, ini lain. betul. Mantap. Ya, Setelah sudah. itu waktu di TK dari SMP kita belajari agar TK itu bukan dari SMP. TK dan SD dan juga SMP kita belajari untuk sekolah dengan baik dan juga sungguh-sungguh dan menuju semua dia mempunyai keinginan cita-citanya, insya Allah semoga kita harus berusaha untuk mengabulkannya, walaupun itu dengan sebagai cara dengan bagaimana kita berusaha untuk semampu mungkin sebagai orang tua. Biasanya cita-cita anaknya mau jadi apa? Belum Pak, masih kecil. Umur berapa? Kelas 1 SD. Oh, anaknya segitu. Tapi sudah punya cita-cita Apa cita-citanya? tentara katanya. Oh, tentara. Tapi saya bilang, "Lendok kowe iki anak perempuan kok jadi tentara?" Loh, boleh loh. Loh, meremehkan anak perempuan. Wes gak apa-apa wes sakare. Nggak boleh gitu, iya. Saya tuh punya anak 4. Yang 3 ini perempuan semuanya juga. Nggak apa-apa Bu, mau laki mau perempuan. Nggak ada masalah, mau jadi astronot bisa. Mau jadi presiden bisa nggak? Bisa loh. Makanya saya tanya, kamu pengen jadi apa? Tentara. Gak apa-apa tuh jadi tentara anak perempuan, gak apa-apa Bun. Ya. Nggak apa-apa. Keren loh jadi tentara ya. Amin, semoga terkabul. Kalau ada yang nyenggol ibunya bedil kan gitu aja. Ya enggak gitu ya Bu ya. Kasus nanti. Ya. Ya udah Bu. Wah, mau pilih? Enggak ada. Terus gak pilih terserah Ya, sudah. saja. Ini Warnanya buat sama Ibu. semua. Iya Bu. Terima kasih. Ya sama-sama. Rumahnya tadi mana? Tonggo dewe Pak, Banjaran. Oh alah tonggoku toh ya. Wong Banjaran ini wong senengane tentara bilang. Ya Bu ya, wong Banjaran senengane tentara. Anak saya tuh ya rumahnya Banjaran ya, pengen jadi apa? Jadi tentara. Ya perempuan juga. Oke, siapa lagi yang mau maju nih? Hah? Udah dapet tadi. Saya pilih sekarang. Ini lampu yang kesana nggak bisa ya? Kayaknya. Ya, yang tangannya 2 gini ya, maju. 1 itu, lalu ada lagi nggak? Bentar.
Mana ya? Gergatin udah. Mana lagi yang mau maju? Oke, paling belakang jilbab hitam. Ya itu kamu kok malah delesep. Nah, maju sini. Namanya siapa? Nama saya Sinta. Kok pelan banget, suara lembut banget. Deket saya sini. Nah, sini. Udah, sebutin tadi apa yang buat bangga. Loh, tinggalnya di mana? Saya tinggal di Campurjo. Campurjo, deket sini ya. Apa yang buat bangga kamu tinggal di kota Kediri? Apa ya? Karena saya aslinya Kediri tapi bukan di kota Kediri. Oke. Nah, kayak wongnya teko kayak. Jadi yang bikin saya bangga di kota Kediri itu satu, administrasinya tuh mudah. Administrasi apa? Ya seperti ngurus kayak di dinas kayak gitu gampang. Oh, kamu ngurusnya di mana? Pernah ngurus apa di mana? Ya kayak pindah ke sini di Dukcapil, di dinas. Sebentar, kamu tadinya aslinya mana? Saya asli di kabupaten Di mana? Purwoasri. Oh, di Purwoasri, terus pindah ke sini. Oh, oke. Terus kamu ngurus di Dukcapil ya. di Spenduk Capil apa di MPP, Mall Pelayanan Publik? Oh, Kediri punya Mall Pelayanan Publik loh. Kalau mau ngurus sesuatu cepet gampang di sana tuh di apa namanya? Toho Plaza. Silakan. Yang bikin saya bangga di kota Kediri itu yang pertama di sini untuk UMKM-nya dia maju. Terus yang kedua untuk kebersihan sampahnya kayak gitu, karena saya lahir dari komunitas juga ya Pak. Komunitas apa? Komunitas Kediri Band Resik. Dari Band Resik. Kediri Band Resik. Iya, Band Resik ya. Biar bersih kan? Ya. Ya. Yang dari Yayasan Hijau Daun Mandiri. Oh, yang di situ tuh. Ya. Bucil. Ya. Oke, terus? Di situ kita banyak aspirasi dari kayak sampahnya untuk dikelola biar menghasilkan Apa? Pupuk atau menghasilkan apa? untuk Metana. penambahan kayak Mikroenzim. bisa kayak misalkan daya tarik kita, terus daya tambah ekonominya juga. Oke. Lainnya apa? Terus Kenapa kamu bisa memutuskan untuk pindah ke kota Kediri? ya karena ikut suami. Oh, iya. Karena ikut suami. Tapi suka nggak di kota Kediri? Untuk 4 Kurang tahun, ya? Kurang 4 suka ya? tahun ini alhamdulillah lumayan. Lumayan apa? Pedih Lumayan apa? berkesan di kota Oh, Kediri. berkesan. Berkesannya Daripada kenapa? di rumah saya jauh dari apa-apa Pak. Loh, tapi kan ada ketenangan di sana. Kan tenang kalau di sana kan ya. Tenang karena apa ya Pak? Loh, suasananya kan tenang kan gitu. Kalau di sini kan hiruk pikuk kemana-mana macet gitu kan. Ya tapi dekat dengan mall. Kalau misalkan pengen shopping, pengen belanja, pengen jalan-jalan, healing kemana-mana bisa dekat gitu. Oke. Kalau di rumah saya kan jauh. Ya. Oke. Aku tahu alasannya ya. Kamu mendekat keramaian sini ya, gitu kira-kira ya. Betul. Iya. Tapi bukan karena suami kan? Apa karena suami apa memang pengen keramaian di sini gitu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Wah, ini. Ya sudah, Mbak. Oke, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau maju? Tapi tasnya nggak ada. Apa? Ya sudah, nanti next time kita ketemu lagi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa kembali. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang untuk Festival Pemuda untuk Kota Kediri ini ditutup dengan sarasehan. Kenapa pemuda harus berwirausaha?
UMKM. Sarasehan ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Kediri Tintus Raditya, Founder Hartawan Group M. Gonta Bagus, dan Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Kediri Edwin Priyojatmiko. Bapak Edwin Priyojatmika berkenan hadir bersama Bapak Abdullah Abu Bakar di kesempatan hari ini, dan juga moderator kita Kakak Heli atau Mbak Heli Marlina boleh bergabung juga di sini. Monggo, kami persilahkan untuk bisa menempati tempat yang sudah dipersiapkan di kesempatan kali ini. Monggo. Sedikit cerita ya bagaimana saya mengawali usaha, karena tema malam hari ini kenapa muda harus berwirausaha dan bagaimana memulainya ya Mbak ya. Jadi sebelum saya mulai bercerita, saya punya 2 kutipan ya. Yang pertama, mulai bisnis sedini mungkin. Ini bisa dipegang dulu sama teman-teman semua. Yang kedua, ambil setiap kesempatan yang datang sekalipun bukan bidang yang kita kuasai. Itu 2 kutipan yang sampai saat ini saya pegang dan saya sering bagikan kepada siapapun yang lagi ngobrol ngopi sama saya. Sedikit saya tarik ke belakang ketika saya masih usia SMP ya. Waktu itu orang tua saya asli dari Malang aslinya, orang tua saya pegawai pos, pegawai negeri. Kalau sekarang BUMN. Waktu itu setelah saya masih SMP, saya masih ingat, setelah papa saya pensiun, papa saya masuk ke dunia usaha, nekat masuk ke dunia usaha, itu ternak ayam potong. Nah, waktu periode awal ikut PT, sistemnya kemitraan, jadi bagi hasil. Karena dirasa marginnya terlalu tipis, ketika momen pensiun, dapat uang pensiun, papa saya nekat untuk mandiri. Jadi sudah tidak bermitra dengan perusahaan. Nah, ternyata saat itu tahun 2003-an, waktu ada isu flu burung. Dengan ayah saya yang sudah pensiunan, usianya sudah nggak muda lagi, energinya juga sudah nggak seperti anak muda, terus jaringannya pun juga kurang, sehingga saat itu papa saya nyerah dengan kondisi dan akhirnya tutup usahanya. Dan sampai sekarang ayah saya hanya mengandalkan uang pensiun itu. Maka apa? Akhirnya saya bisa menarik kutipan, awali usaha sedini mungkin. Karena apa yang terjadi dengan papa saya, sudah habis masanya, sudah habis semuanya untuk berjejaring, sudah habis waktunya untuk menjalin energinya juga sudah habis untuk berkeliling ke sana kemari untuk menjalankan usahanya. Jadi itu yang jadikan saya pegangan ketika saya memiliki kesempatan untuk memulai usaha, saya segera mengambil kesempatan itu. Nah, kemudian kutipan yang kedua, ambil setiap kesempatan yang datang sekalipun itu bukan bidang yang dikuasai. Saat ini saya menjalankan usaha di bidang custom furniture dan interior. Ini berawal dari ketika saya sedang bekerja di salah satu perusahaan pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Saya sebagai marketing yang otomatis saya akan sering bertemu dengan tenan. Saat itu ada tenan dari Bandung. Ketika sudah deal sewa unit di mall tempat saya bekerja, klien itu tanya, ada kenalan untuk renovasi nggak? Tanpa saya pikir panjang, saya nekat, ada Pak, saya ada tim. Udah nekat aja, padahal bukan bidang yang sama sekali saya kuasai, yang benar-benar baru buat saya. Akhirnya pertama saya mau nyapa teman-teman HIPMI, ini ada berapa ribu yang datang ya? Mana suaranya ini? Terima kasih. Jadi kalau pertanyaan bagaimana harus gabung tadi, sebenarnya itu yang bisa jawab malah sekretarisnya itu. Jadi kalau yang jelas kalau gabung HIPMI itu umurnya di bawah 40 tahun dan pengakuan dosa jujur aja, saya ketua HIPMI BPC di Jawa Timur paling tua, Mbak. Umur saya sudah 40. Tapi nggak kelihatan tua kok, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi
Kalau HIPMI itu karena Himpunan Pengusaha Muda, saya juga di HIPMI sudah 12 tahun, dari HIPMI Jawa Timur sampai jadi ketua di Kota Kediri. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau gabung HIPMI bisa langsung gabung aja. Kita di Instagramnya itu ada di bio itu ada linknya, boleh langsung diklik dan langsung gabung. Syaratnya yang jelas meskipun belum punya usaha tapi punya visi dan misi untuk berusaha, ya itu ya. Selanjutnya itu harus muda juga ya Pak? Harus muda, kita kan pemuda. Ya baik, terima kasih. Ada lagi Pak mungkin? Sudah. Selanjutnya yang paling muda sendiri sepertinya ini ya. Pasti sebagai pengusaha tentunya kita tidak hanya ada di atas, tapi juga mungkin beberapa kali mengalami kerugian, kegagalan, dan sebagainya macamnya yang bisa mungkin meruntuhkan niat kita untuk berwirausaha. Nah, dari Mas Gonta sendiri bagaimana sih kiat-kiatnya untuk menyelesaikan itu dan tetap menumbuhkan rasa untuk tetap berwirausaha? Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Wali, Mas Abu, Mas Tintus, ketua saya, Mas Edwin, dan semua hadirin semua di sini. Alhamdulillah usia saya sekarang 26 tahun. Ini masih senior-senior saya semua. Saya mulai usaha dari usia 19 tahun. Dari awal saya jualan di pinggir jalan dulu Mbak. Saya jualan di pinggir jalan, saya gerobak. Semester 2 kayak kuliah saya memutuskan untuk jualan. Meskipun tetap lanjut kuliah, saya tetap jualan. Jualannya pun hampir nggak lanjut Pak. Tapi alhamdulillah tuntutan ini ya saya selesaikan akhirnya. Mungkin Mas Wali lebih paham. Jadi seperti itu. Jadi 19 tahun saya jual di pinggir jalan. Dulu namanya pisang crispy Oiki. Jadi saya konsep pisang crispy tapi ya yang mudah diterima lah seperti itu. 2017 waktu itu. Lanjut 2019 saya bikin Okui Kopi dengan modal seadanya. Dulu belum banyak kopi-kopian di Kediri. Mungkin ada beberapa senior di kopi ya saya datangin untuk saya belajar, tapi kita bikin kopi itu dengan gampang. Dulu belum musim kopi susu waktu itu. Di situ pasti ada naik turunnya. Okui sepi, saya bikin Okui. Jadi selalu ada terobosan-terobosan untuk menjawab itu. Nah, alhamdulillah semakin berkembang, saya melanjutkan kuliah juga akhirnya. Meskipun saya lulus 7 tahun di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan pertanian waktu itu. Jadi tidak ada nyambungnya dengan bisnis. Beri tepuk tangan dong. Alhamdulillah 2022 kemarin saya meneruskan harus nyangkut nih. Saya bisnis tentang F&B atau makanan minuman. Tapi kok nggak ada bisnisnya terkait pertanian. Terkait, petani sekarang tuh banyak banget. Mulai orang tua saya dulu juga petani. Ini Mas Tintus ini orang tuanya juga senior di pertanian juga. Saya pengen jadi petani milenial di sini. Jadi saya wujudkan di situ dengan menggabungkan antara pertanian dengan teknologi juga di situ. Jadi orang bertani dengan mudah, orang bertani dengan petani pun juga bisa maju. Pemberdayaan masyarakat ngerti untuk apa namanya modernisasi pertanian. Jadi antara F&B dan pertaniannya kita jadikan menjadi satu. Untuk problem solving ketika ini lagi down, ini lagi tidak baik-baik saja. Yaitu yang dibutuhkan ketika ide itu harus tumbuh, ide itu harus tumbuh kayak gitu. Seperti industri kreatif di Kota Kediri ini semakin tumbuh. Gitu kurang lebih Mbak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti salah satu pelatihan yang bekerja sama antara Dinas Koperasi. Dari situ saya merasa bahwa ternyata wali kota kita ini sangat mendukung ya teman-teman pemuda ini untuk berwirausaha. Selain itu juga teman-teman juga sangat senang saat itu karena pelatihannya benar-benar sangat eye-catching. Kita belajar tentang digital marketing, kita belajar tentang pitching, kita belajar banyak yang lainnya yang bisa jadi modal nih teman-teman pemuda untuk kedepannya membangun usahanya masing-masing. Selain itu, banyak juga nih Mas Reza, pelatihan-pelatihan yang sudah
dilakukan dan didukung oleh Bapak Wali Kota kita. Nah Pak, saya mau tanya Pak, setelah ini Bapak kan sudah meninggalkan kita semua, tentunya kita pasti sedih ya, karena ditinggal oleh pemimpin daerah kita yang sangat mendukung para pemuda dan khususnya di wirausaha. Bagaimana pesan Pak Abu untuk teman-teman pemuda yang ingin berwirausaha ke depannya? Untuk para pemuda, jadi kalau memang mau usaha itu jangan kebanyakan perhitungan. Kalau mau usaha itu yang penting riset pasarnya dulu. Itu yang paling penting sekarang. Jadi pasarnya diriset, sebaik mungkin risetnya. Contoh nih begini nih contohnya. Umpamanya mau bikin WO atau wedding organizer gitu ya. Diriset dulu kira-kira 1 tahun di Kota Kediri itu ada berapa acara wedding. Nah, kira-kira begitu ya kira-kira ya. Kalau anak ekonomi biasanya gitu riset. Gampangannya nih saya kasih kunciannya. Nggak usah belajar kepanjangan apa manajemen keuangan dan yang lain-lain itu. Jadi caranya begitu, diriset dulu. Kira-kira per wedding itu ada berapa? Nah, kira-kira kan gitu. Umpamanya ada berapa ya? Kalau setahun di Kota Kediri ada nggak 1000 perkawinan di Kota Kediri ada nggak kira-kira? Hah? Lebih ya? Nah, lebih. Kira-kira perkawinan itu habisnya berapa? Nah, kan gitu. Habisnya berapa? Cara ngitungnya gitu. Katakan habisnya 20 juta, lebih nggak? Lebih ya? Berapa? 40 juta? Nah, 50 juta. Ya, ambil aja 30 juta. Tinggal dikalikan aja 30 juta dikali 1000 kawinan. Ini average ya. Average ya kira-kira gitulah kira-kira. Mau ambil di mana? Positioningnya mau apa? Mau catering kah? Mau decoration kah? Mau sewa tenda kah? Atau mau apa? Tapi ya jangan tamak. Jangan tamak. Kalau tamak maka modal yang dikeluarkan harus besar. Kalau anak muda kan biasanya nggak punya modal besar, modalnya kan kecil. Nah kira-kira gitu, Satu itu, yang kedua untuk para pemuda. Dari dulu kehidupan saya ini selalu dianjurkan oleh siapa ya, oleh guru atau oleh siapa ya, untuk menutupi kekurangan saya. Mungkin sama anak-anak muda gitu ya. Apa? Kurangnya apa? Waduh, pelajaran IPS nggak bisa nih. Ya udah belajar maksimal IPS, belajar terus. Gitu kan kira-kira. Bener gak? Gak tahu kamu dulu disuruh kayak gitu gak? Nah menurut saya itu salah. Setiap kita itu punya potensi masing-masing. Kalau ada yang suka main sepak bola, silahkan main sepak bola. Kalau ada yang kayak Valentino Rossi sukanya balapan, silahkan balapan. Tapi di jalur yang tepat ya. Kalau sukanya matematik, ya silahkan suka matematik. Kalau aku sukanya masak, aku nggak suka. Ini biasanya ibu-ibu ini khusus ya mungkin ya. Jadi perkuatlah di sisi yang kalian suka. Jangan kalian memperkuat di mana kalian lemah di situ, karena kalian kalah. Kalau memperkuat hal yang lemah itu di sisi kalian. Aku nggak bisa olahraga nih. Saya nggak bisa lari. Saya nggak bisa lari. Saya kalau lari kalahan karena badan saya gede. Saya nggak akan memperkuat lari saya karena kalah sama teman-teman saya yang kecil. Paham nggak maksud saya? Nah kalau sekarang menurut saya perkuatlah yang kalian suka. Kalian suka masak, ya udah hajar aja dimasak terus. Nanti kalian akan menemukan hal-hal yang unik di situ dan pasti itu menjadi diferensiasi dari setiap pengusaha atau kalian yang pengennya apa gitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau buat yang udah gede-gede kayak gini nih, kalau bisnisnya mau tambah gede harus masuk di politik. Nggak bisa, nggak masuk di politik. Nggak bisa. Kalian nggak bakal bisa kayak Abu Rizal Bakri, nggak bakal bisa. Namanya mentok gitu-gitu aja. Jadi politik itu penting juga bagi yang sudah gede ya. Kalau yang masih belajar ya nggak apa-apa belajar gitu. Tapi kalau bisnis itu ada kaitannya dengan kebijakan. Ini untuk yang anak-anak HIPMI, yang pengusaha-pengusaha udah ini pasti kalian nanti bisa carilah relate apa enggak omongan saya ini.
Pesan saya cuma itu, kalau udah mau beranjak, wah aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gini. Nah itu harus mulai itu berpikir, harus masuk ke politik kah atau bagaimana. Karena sama di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Kalau di Amerika lebih terbuka, tapi kalau di sini agak tertutup gitu, kira-kira begitu. Jadi ini hanya masukan bebas saja ya, saya ngomong apa adanya karena saya juga tentu saya orang ekonomi, saya orang manajemen, saya juga mempelajari hal itu. Walaupun kehidupan saya banyak di politik, tapi saya itu saya baca semuanya. Nah, kira-kira begitu kira-kira. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau dilanjutin bisa sangat seru sekali ya. Turut hadir Kepala Disbud Parpora Kota Kediri Zahri Ahmad, perwakilan organisasi pemuda Kota Kediri dan tamu undangan lainnya. Tim Liputan, Doho TV.